Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izal Pratama. Di sini saya akan menjelaskan salah satu platform dari IaaS atau Internet as a Service, yaitu AWS. AWS sendiri merupakan kependekan dari Amazon Web Service yang dimiliki oleh perusahaan Amazon. AWS sendiri merupakan penyedia layanan cloud yang menawarkan tenaga komputasi, ruang penyimpanan database, dan fungsionalitas lainnya yang membantu banyak bisnis untuk berkembang dan menjalankan aplikasinya dengan baik. AWS sendiri memberikan banyak pilihan produk yang sangat memudahkan dalam bisnis. Salah satu contohnya adalah Elastic Compute Cloud atau EC2. Pada dasarnya, EC2 adalah sebuah server virtual, di mana banyak kemudahan yang ditawarkan oleh EC2 sendiri jika dibandingkan dengan server tradisional. Misal, jika hari ini kita membutuhkan 10 server, sedangkan besok kita membutuhkan 20 server, lalu lusa kita hanya membutuhkan server satu saja. Maka dengan EC2 kita akan sangat mudah memodifikasinya. Jika dibandingkan dengan server tradisional, kita harus menentukan spesifikasi servernya dari awal pada saat kita build server tersebut. Bahkan dengan EC2 sendiri, ada perusahaan besar yaitu Netflix, di mana mereka sanggup membangun lebih 1 juta kontainer di AWS ini. Selain servis EC2 tersebut, AWS juga memiliki servis yaitu Amazon S3. Amazon S3 adalah penyimpanan objek yang dibangun untuk menyimpan dan mengambil sejumlah data dari manapun. Amazon S3 sendiri adalah layanan penyimpanan sederhana yang menawarkan ketahanan, ketersediaan, kinerja, keamanan, dan skalabilitas hampir rendah. Amazon S3 memberikan antarmuka layanan web sederhana yang dapat kita gunakan untuk menyimpan dan mengambil sejumlah data kapanpun dan dimanapun. Dengan kata lain, ini adalah sebuah layanan hosting untuk web yang kita miliki, sehingga kita mudah mengakses web tersebut dari manapun dan kapanpun, asalkan kita terhubung ke sebuah jaringan internet. Lalu, mengapa saya memasukkan AWS ini ke dalam layanan IaaS atau Internet as a Service? Karena AWS ini memenuhi 7 karakter IaaS adalah sebagai berikut. Di mana 7 karakter tersebut yang pertama yaitu dapat diakses oleh banyak pengguna. Dapat disimpulkan dari pengertian saya yang di atas tadi, di mana AWS sangat memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses dimanapun dan kapanpun asalkan kita terhubung ke dalam jaringan internet. Yang kedua yaitu hemat biaya. Salah satu contohnya adalah servis EC2 tadi, di mana kita dapat memodifikasi kebutuhan kita sesuai kebutuhan hari ini, hari esok, atau hari yang akan mendatang. Tidak seperti server tradisional, di mana kita harus membangun spesifikasinya dari awal. Lalu yang ketiga yaitu biaya bervariasi tergantung oleh perusahaan, di mana AWS sendiri memberikan biaya yang bervariasi langganan yaitu sekitar 1 tahun ada harganya sendiri, 2 tahun ada harganya sendiri, dan lain-lainnya. Yang ketiga, layanan dari AWS sendiri yaitu sangat scalable. Yang keempat, AWS sendiri bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware. Yang kelima, perusahaan tetap punya kendali penuh atas infrastrukturnya, di mana AWS sendiri masih memegang kendali penuh terhadap infrastruktur AWS itu sendiri. Yang keenam, yaitu fleksibel. AWS sendiri merupakan platform yang sangat fleksibel, di mana kita dapat mengaksesnya dimanapun, kapanpun, dan dari manapun. Ya, tadi adalah pengertian dari AWS dan beberapa contoh servis dari AWS. Dan mengapa menurut saya AWS layak disebut sebagai IaaS atau Internet as a Service, dikarenakan AWS sendiri telah memenuhi karakteristik dari IaaS itu sendiri. Dan karakteristiknya sudah saya sebutkan tadi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba salah satu fitur AWS yaitu Amazon S3 yang sudah saya jelaskan di pengertian tadi. Pertama, kita harus membuka website dari AWS itu sendiri, di mana di sini jika kita belum punya akun, maka kita harus meng-create akun AWS itu sendiri, dan free akun itu jangkanya dalam waktu 1 tahun.
karena saya sudah memiliki akun, maka saya dapat langsung sign in atau login ke AWS itu sendiri. Setelah login, karena kita akan mencoba menu S3 atau service S3, maka kita dapat mengetik di halaman pencarian S3, maka akan muncul servisnya. Kita klik saja service S3. Nah, di sini ada beberapa web yang sudah saya hosting. Untuk menghosting website baru, kita dapat mengkliknya create packet. Setelah mengklik create packet, kita dapat menamai sesuai keinginan kita. Di sini saya akan menamai ujian binus. Nah, di sini sebenarnya untuk region kita diharuskan untuk memilih yang terdekat. Namun karena ini akun gratis dan yang terbukanya terbatas, maka saya memilih Virginia. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, untuk di sini kita hilangkan centang untuk block all public access dan mencentang bagian bawah agar website kita nanti dapat diakses oleh publik. Jadi semua orang dapat mengaksesnya. Lalu kita create paket saja. Nah, di sini paket yang kita buat sudah muncul, maka kita dapat mengklik paket tersebut untuk mengupload website. Di sini kita dapat klik upload, add file, maka kita harus mengupload seluruh komponen file dari website yang sudah kita buat. Kita open saja. Setelah muncul semua, maka kita klik upload. Nah, di sini kita harus menunggu sampai semuanya sukses. Setelah sukses semua, kita dapat mengklik close. Nah, bagaimana cara menghostingnya? Untuk menghostingnya, kita dapat masuk ke menu properties. Lalu kita arahkan ke bagian bawah sendiri. Di sini ada static website hosting, kita harus edit dan di-enable. Setelah kita enable, index.documentnya tadi kita harus masukkan sesuai nama yang kita buat. Karena tadi saya membuat index.html, maka saya masukkan index.html, lalu save change. Nah, kita arahkan ke bagian bawah, maka di sini akan diberikan link oleh AWS. Kita dapat membukanya. Nah, mengapa forbidden? Karena ada permission yang belum kita permit. Kita dapat mempermitnya di bagian permission. Setelah itu ada bucket policy, kita dapat mengeditnya. Nah, di sini kita tambahkan script, di mana scriptnya sudah saya simpan. Saya bisa copy paste saja. Nah, untuk paket ARN kita harus mengetiknya sesuai paket ARN yang kita miliki. Dapat copy paste di atas, kita copy, ini delete saja, lalu kita paste. Nah, setelah selesai, maka kita dapat save. Di bagian bawah sini ada menu save. Setelah berhasil kita save, maka kita dapat mencoba kembali website kita. Oh, mohon maaf, sini ada kesalahan. Nah, di sini kenapa tadi error? Karena saya salah memasukkan nama dari paket kita. Ada typo sedikit. Dan di sini website kita dapat dibuka. Kita juga dapat membukanya melalui website lain. Melalui browser lain maksud saya. Karena web ini dihosting melalui internet, maka kita bisa membukanya melalui platform apapun atau gadget apapun seperti handphone, tab, dan lain-lainnya dengan cara mengcopy link ini saja. Dan tadi adalah cara menggunakan salah satu service AWS, yaitu service S3. Untuk modal bisnisnya sendiri, AWS mempunyai model bisnis yaitu pay as you go, di mana kita dapat membayar sesuai keinginan kita dapat membayar dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan.
Dan saya untuk kelebihan AWS sendiri yaitu AWS memiliki beberapa kelebihan, di mana AWS menggunakan model programming dan sistem pengoperasian dan database yang sudah ada. Hal ini akan sangat menguntungkan dan mempermudah perusahaan atau pelanggan untuk mengembangkan aplikasinya. Kelebihan lainnya yaitu adalah biaya yang dikeluarkan terbilang sangat efektif, di mana AWS menggunakan sistem yang mewajibkan penggunanya hanya perlu membayar untuk apa yang digunakan dan bukan di muka atau terikat jangka panjang. Dan untuk kekurangan yang saya rasakan tadi ketika mendaftar AWS, yaitu kita harus memiliki kartu kredit. Ketika saya mencoba memakai kartu debit, maka untuk paymentnya akan selalu gagal dan akun kita tidak bisa mengakses semua servis walaupun itu servisnya termasuk ke dalam servis gratis, dikarenakan autentikasi yang gagal dari kartu debit kita. Ketika saya menggunakan kartu kredit dan saya masukkan, maka langsung berhasil, dan itu menurut saya kekurangan dari AWS. Harusnya kita dapat mensupport tidak hanya kartu kredit saja, namun juga kartu debit, karena tidak semua orang memiliki kartu kredit. Ya, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya.